Sebelum kita memasuki judul kitab ini, perlu ada beberapa perkara yang perlu kita hadamkan. Yang pertama, kenapa kita perlu mengetahui tanda-tanda kiamat? Apakah itu yang kecil ataupun yang besar? Kita perlu yang demikian itu karena Nabi kita mengajarkan yang demikian itu untuk menyempurnakan i'tiqad dan iman kita. Dalam hadis yang masyhur yang dipanggil hadis Jibril, riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis itu panjang, di mana di antaranya Sayyidina Umar menyebutkan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun syadidu sawadi sya'ri syadidu bayadhi thiyabi hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan, pada suatu hari tatkala kami sedang duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang dimana rambutnya bersangatan hitam, pakaiannya bersangatan putih, la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, tidak kelihatan padanya bekas dia datang dari jauh. Karena pada zaman itu kalau orang datang dari jauh mesti berdebu dia punya pakaian, ya. Dan dia tidak dikenali oleh seorang pun daripada penduduk Madinah. Bermakna ajaiblah orang ini. Nak kata orang luar datang, tak ada tanda-tandanya. Nak kata orang tempatan pun tiada siapa yang mengenalinya. Sehingga dia datang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia merapatkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Artinya duduk berhampiran. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Lalu dia bertanya tentang Islam. Nabi kita pun jawab dengan rukun Islam yang semua kita maklum. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait idza istata'ta ilaihi sabila. Itu rukun Islam yang 5 maklum kepada kita. Setelah Nabi kita menjawab soalan dia berkata, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Jadi kata Umar, sekali lagi kami merasa ajaib. Dia bertanya dan dia pula berkata, engkau betul wahai Muhammad. Bermakna apa yang dia tanya tadi dia sudah tahu. Ya. Sadaqta, engkau benar. Bermakna apa yang dia tanya kepada Rasulullah tadi sesuatu yang telah diketahuinya. Maka dia pun berkata, benar engkau ya Rasulullah, benar engkau ya Muhammad. Lalu dia bertanya tentang iman. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Para ulama menguraikan, kalau dia bertanya tentang iman, itulah perbahasan yang ada pada ilmu tauhid. Dia bertanya tentang Islam, itulah perbahasan yang ada pada ilmu fiqh. Dia bertanya tentang ihsan, itulah perbahasan yang ada pada ilmu
tasawuf. Setelah 3 ilmu ini dia bertanya yang keempat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Coba engkau kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi kita menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Saya pun tak tahu itu. Lalu Jibril bertanya lagi, wahai Muhammad, kalau engkau tak tahu hari kiamat, bolehkah engkau beritahu kepada aku apa tanda-tanda hari kiamat? Nabi kita pun jawab beberapa poin daripada tanda hari kiamat. Di antaranya, antalidal amatu rabbataha wa antaral orata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi kita jawab beberapa poin daripada tanda kiamat, yaitu engkau lihat antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya melahirkan tuan. Artinya keadaan terbalik. Yang sepatutnya jadi tuan, dia jadi hamba. Yang sepatutnya jadi hamba, dia jadi tuan. Itu tanda dekatnya hari kiamat. Yang sepatutnya dia ini orang yang berada di tahap ini, tidak. Tapi dia ada di bawah. Artinya pengaturan tidak bagus. Hamba menjadi tuan. Tuan pula diletakkan di tempat hamba. Segala sesuatu terbalik maksudnya. Dan engkau lihat orang yang fakir, yang tidak berkasut, pengembala kambing, dia membangun bangunan yang tinggi-tinggi, yang mencakar langit. Itu tanda hari kiamat. Maksudnya di sini juga sesuatu yang sudah terbalik. Orang yang fakir, yang kasut pun tak ada, sepatutnya kalau ada duit, dan kena beli apa? Beli kasut dulu, beli beras dulu. Tapi justru dia membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Maknanya salah priority, salah susunan keutamaan dalam kehidupan. Banyak orang tersalah. Sepatutnya ilmu ini didahulukan. Tiba-tiba ilmu ini nomor 12. Tak berapa nak penting. Ada yang lain yang lebih dipentingkan. Padahal mengikut susunan daripada agama, pandangan agama, ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu ihsan ataupun tasawuf itu didahulukan. Tapi justru di akhir zaman banyak ilmu lain yang didahulukan. Ilmu ini jadi nomor 12. Jadi nomor berapa lah, orang tak berapa nak penting. Apa yang kita nak simpulkan di sini artinya mengetahui tentang tanda-tanda kiamat itu penting. Setelah mengaji yang 3 tadi, tauhid, fiqh dan juga tasawuf, perlu mengetahui akan tanda-tanda hari kiamat. Apakah lagi kalau kita ikuti hadis itu selanjutnya, apabila Sayyidina Jibril sebenarnya yang bertanya itu balik menghilang, lalu Nabi kita bertanya kepada sahabatnya, atadruna manis sa'il, kamu tahukah siapa tadi yang datang bertanya itu? Sahabat masa itu tak tahu lagi, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tak tahu siapa dia. Lalu Nabi kita pula menerangkan, Zaka Jibril, itulah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Nah, poin ini yang sangat penting kita ambil. Itulah tadi yang datang itu Jibril. Dia datang kepada kamu mengajarkan kamu tentang agama kamu. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kepada kamu akan agama kamu.
dengan cara dia bertanya. Artinya bagi orang yang nak memantapkan agama dia, kena tahulah ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena itu yang ditanya oleh Jibril tadi. Dan Nabi kita mengomentari, itulah agama kamu. Artinya ilmu-ilmu ini penting kamu tahu untuk menyempurnakan agama kamu. Zaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang lain Nabi kita tak sebut. Yang 4 ini disebut. Artinya kan penting diketahui. Karena itu penting kita tahu apa itu tanda-tanda kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab ini seperti yang kelihatan daripada tajuknya, kiamat hampir tiba. Kenapa digunakan bahasa itu? Bahkan kalimat ini digunakan sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata hari ini saja baru kita boleh berkata kiamat hampir tiba. Al-Quran sudah menyebutkan kalimat itu. Ini tajuk kitab diambil daripada kalimat Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah hampir. Itu sejak zaman Nabi lagi ayat begitu sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan kiamat hampir tiba? Para ulama mengatakan tanda kiamat yang pertama itu ialah diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Nabi yang terakhir. Apabila sudah diutus Rasulullah SAW, tak lama selepas itu akan berlaku kiamat. Bukanlah mana tak lama itu 5-6 tahun saja, maknanya ribuan tahun juga. Tapi sudah tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Nabi Muhammad diutus oleh Allah, setelah itu akan berlakulah kiamat. Dan dalam pepatah Arab dikatakan, wa kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang pasti datangnya itu adalah dekat, walaupun ribuan tahun. Dan sesuatu yang telah berlalu, walaupun 1 menit, itu jauh. Seperti jam 9 tadi, tak sampai 1 jam, tapi dia sudah berlalu. Itu sangat-sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Tak mungkin kita akan kembali kepada jam 9 yang tadi. Tak mungkin. Tapi yang 10 tahun akan datang, yang 100 tahun akan datang, itu dianggap dekat. Karena kita perlahan-lahan menuju ke sana. Jadi setiap yang akan datang tuh jadinya dekat. Setiap sesuatu yang sudah berlalu itu sangat jauh dan tak mungkin kita patah balik kepada dia. Baik.